Hai sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yuna Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang depresi ya. Nah, terkadang tidak hanya yang sudah menderita gangguan jiwa juga yang dirawat berkali-kali, tetapi orang umum pun, orang awam pun bisa saja mengalami depresi ya. Apalagi yang gangguan jiwanya jenis gangguan afektif bipolar, bisa ada periode maniknya, ada periode depresifnya. Nah, apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Tentu untuk mendapatkan obat kembali itu butuh proses. Nah, tentu dengan non farmakologi, ketika tingkat depresinya ini belum berat, tentu masih bisa dikurangi gejalanya dengan pendekatan non farmakologis atau tanpa obat. Tapi kalau sudah terlanjur berat ya agak susah ya. Nah, yang sering menyulitkan adalah bahwa lingkungan sekitar, tentu terutama keluarga, itu kadang-kadang tidak peka gitu ya, kurang sensitif terhadap kondisi ODGJ ini atau orang yang mengalami depresi ini, sehingga suasana yang dibentuk di keluarga itu bukan suasana yang bikin suasana hatinya membaik, tetapi justru tambah depresi, tambah tertekan, sehingga tidak jarang justru menjadi agresif pada diri sendiri atau memunculkan pikiran-pikiran bunuh diri dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh orang yang mengalami depresi dan keluarganya untuk membuat suasana di rumah itu menjadi nyaman dan aman? Nah, untuk tahu silahkan ikuti, jangan di skip. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan berikan like serta komentarnya, dan share jika informasi ini ada manfaat untuk orang lain. Nah, tentu selalu saya katakan, kalau ingin kita itu hidup sehat jiwa, bahagia, selalu harus bisa mengenali sebenarnya kondisi kita itu lagi baik-baik saja atau tidak. Nah, tentu kita harus mengenali dulu dong, sebenarnya suasana kita itu lagi seperti apa. Nah, orang yang depresi cenderung merasa sedih berlebihan ya. Tidak selalu harus sudah muncul ide bunuh diri, belum tentu, tapi rasa sedih berlebihan dan tertekan. Biasanya kondisi ini akan mengganggu tidur, sehingga sangat sulit untuk memulai tidur atau mempertahankan tidur lebih lama dan nyenyak, kadang bahkan mimpi buruk. Kemudian untuk melakukan aktivitas harian juga sudah mulai berkurang atau hipoaktiviti ya, rata-rata menjadi malas berkegiatan, enggak semangat ya, enggak, motivasinya itu enggak ada ya. Termasuk makan juga sangat tidak bisa menikmati. Menonton TV pun sudah tidak bisa menikmati, apalagi bercerita dengan orang lain. Ingin rasanya bercerita, tapi sulit mulai dari mana. Apalagi orang-orang di sekitar kita ini ada ikatan emosional sebelumnya, ada masalah, atau bahkan yang bikin menjadi emosinya tidak stabil. Ya tentu bagaimana mungkin akan bercerita dengan orang itu ya. Nah, sehingga tentu perlu upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk membangun emosi ini positif lagi, rasa sedihnya itu netral lagi, tertekannya hilang, dan tentu tidurnya bisa kembali seperti semula, mau makan dan berkegiatan sedia kala ya. Ketika depresi ini sudah mulai bisa dikendalikan dengan tanpa obat ya, tentu gejalanya pasti masih ringan ya. Tapi kalau sudah berat sampai nggak bisa tidur berhari-hari, dua minggu terakhir ini benar-benar tidak bisa tidur, enggan aktivitas, enggan ketemu orang,
merasa frustasi, tertekan, ya, bahkan muncul ide untuk bunuh diri atau mati saja, ya sudah nggak ada gunanya hidup, nggak ada orang lain lagi yang peduli. Nah, kalau udah seperti itu ya mestinya bilang sama keluarga supaya dibantu untuk berobat ke rumah sakit. Ya, kenapa? Ya wajib butuh obat. Ya, tapi kalau misalnya depresinya cuma ringan ya atau sedang, ya tentu kalau kita bisa mengendalikan ya bagus ya. Tapi kalau sudah kewalahan ya lebih baik segera ke rumah sakit atau rawat jalan. Nah, secara non farmakologik atau tanpa obat yang bisa kita lakukan apa? Tentu yang pertama adalah bagaimana kita menenangkan diri atau calm down. Bagaimana membuat diri kita jauh lebih tenang. Ya, bisa jadi saat itu kita masih sulit untuk bercerita apa yang membuat kita nggak nyaman. Persoalan-persoalan hidup yang membuat kita menjadi depresi atau tertekan itu belum mampu untuk diceritakan. Ya, paling enggak kita turunkan dulu ketegangan pikiran kita, ketegangan emosi kita dengan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Bisa saja dengan jalan santai, sendirian juga nggak apa-apa, jalan ya di hari Minggu dan sebagainya gitu ya, atau mengerjakan bercocok tanam, merawat bunga, atau sekedar mendengarkan musik-musik lembut ya, atau murotal. Nah, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa membuat hati kita itu lebih tenang dan suasana hati kita lebih baik ya. Atau mungkin pergi ke kafe kemudian dengar musik, minum minuman ringan, itu juga bisa. Intinya menenangkan diri ya. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai bisa menenangkan diri, saatnya kita mencari orang lain untuk membantu apa? Bercerita. Pilih orang-orang terdekat kita yang bisa menjadi pendengar yang baik, bisa menjadi orang yang bisa menenangkan hati kita, bukan bikin kita sakit hati atau tambah cemas, tambah kita banyak pikiran. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bercerita apapun yang terjadi. Kalau memang kita tidak ingin mendapatkan masukan atau saran, hanya ingin bercerita saja, ya sampaikan ke orang itu. Nah, itu kalau misalnya sudah memang siap bercerita, cari orang untuk menceritakan. Kalau memang tidak ada, bisa saja dengan menulis, melakukan deeskalasi, tapi tidak dengan verbal atau bercerita, tapi ditulis semua yang bikin tidak nyaman dari peristiwa, kejadian, pikiran, perasaan ya. Nah, sehingga pada akhirnya akan ada yang namanya cognitive diffusion atau kelonggaran berpikir. Kenapa? Apa yang bikin kita bunek di dalam otak kita itu, yang kita pikirkan itu bisa keluar semua di kertas itu atau di tulisan itu. Nah, untuk keluarganya ya tentu ketika sudah menunjukkan adanya gejala-gejala depresi, ya tentu kalau belum mampu untuk bercerita, ya upayakan untuk sediakan aktivitas pengalihan yang bisa bikin nyaman atau tenang. Atau tawarkan, kadang-kadang kan orang yang mengalami depresi itu sulit mencari ide atau gagasan apa yang ingin dilakukan. Kehadiran keluarga itu bisa membuat akhirnya keluarga itu bisa membantu membuat nyaman ya. Nah, baru setelah siap untuk bercerita, pastikan bahwa sediakan waktu untuk mendengarkan. Ingat, belum tentu pasien yang depresi atau ODGJ yang depresi membutuhkan saran atau masukan. Mungkin hanya ingin bercerita saja atau berkeluh kesah. Jadi kalau nggak diminta ya jangan memberikan, daripada nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu saja, semoga manfaat.